warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudana dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan memaparkan hasil praktikum saya, yaitu soal tugas 2 dari pemrograman berbasis web. Di sini untuk soalnya yaitu Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang mengerjakan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai data dummy yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama ada halaman stok bahan ajar, dan yang kedua ada tracking delivery order atau DO. Nah, di sini kita tadi sudah mencobanya. Nah, di sini coba kita login terlebih dahulu. Ini untuk username ini ada di data.js. Di sini saya akan login pakai emailnya Rina dan passwordnya Rina123. Sekarang coba kita login. Rina, passwordnya Rina123. Nah, ini sudah berhasil login. Klik login. Untuk di stok bahan ajar ini ada menu yaitu informasi stok bahan ajar. Nah, di sini terdapat filter, ada IP PJJ, semua kategori, urutkan berdasarkan, dan tombol reset. Nah, di sini juga ada tampilkan stok menipis atau kosong. Ini bisa di checklist dan unchecklist. Dan di sini terdapat add atau tambahan untuk tambah bahan ajar. Jadi nanti di sini bisa memilih atau menambahkan sebuah informasi stok bahan ajar. Nah, pertama-tama kita buka dulu untuk stok HTML-nya dulu. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan tabel list. Bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data file. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar terdiri dari kolom data file sebagai berikut. Nah, ini ada kode mata kuliah atau nama mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status, dan catatan. Nah, di sini kita lihatkan dulu untuk isi dari ini untuk daftar bahan stok. Sekarang kita buka dulu, yaitu tadi. Ini ada kode, judul, kategori, UPPJJ, lokasi rak, harga, jumlah, status, catatan, dan aksi. Sama dengan ini. Dan di sini juga ada di data bahan ajar. Ini terdapat di di e-learning. Ini juga ada. Di stok bahan atau stok APP. Nah, di sini kode, judul, kategori, UPPJJ, lokasi rak, harga, stok, dan catatan. Nah, di sini terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Nah, di sini kita tampilkan terlebih dahulu stok
bahan ajar. Terdapat fitur untuk mengedit. Sekarang coba kita edit untuk pengantar manajemen. Ini judul pengantar manajemen, kita edit. Yang awal mulanya statusnya aman atau stoknya masih penuh, sekarang kita ganti untuk stoknya berubah menjadi menipis. Seumpama kasih 5, simpan perubahan. Oke. Di sini untuk statusnya berubah menjadi menipis. Sekarang kita ulangin, kita isi atau kita penuhi untuk statusnya atau dikatakan aman, semisal 20. Di sini statusnya sudah berubah menjadi aman. Kita lanjut. Terdapat fitur untuk melakukan filter dari sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen, boleh select, boleh radio, boleh cek. Nah, di sini banyak filternya, yaitu ada pilih UPPJJ, ini juga ada. Kategorinya ini tidak bisa diklik karena belum memilih lokasinya. Seumpama saya pilih Surabaya, baru kategorinya bisa dipilih. Di Surabaya ini ada petikum, urutkan berdasarkan apa, seumpama judul, jumlah, atau warga. Di sini kalau seumpama ini mau saya reset, ini bisa tinggal klik ini reset. Atau bisa juga untuk filter tampilkan stok menipis atau kosong. Ini coba diaktifkan. Ini contohnya atau statusnya menipis, ini sudah ada. Dan ini yang tadi kan sudah dirubah, jadi masih belum update. Kalau centangnya ini atau checklistnya ini dihilangkan, otomatis dia kembali ke semula lagi. Nah, ini datanya ada di sini. Ini untuk filter UPPJJ, filter kategori, filter stok menipis atau kosong. Ini untuk sorting, dan ini untuk reset filter, dan ini untuk item ada di stok app.js. Nah, sekarang kita lanjut. Terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok, berarti ini tampilkan stok menipis atau kosong. Nah, jadi ini sudah sesuai, dan berikut untuk checklistnya itu ada di menu di filter stok menipis atau kosong. Terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Ini juga ada di sini untuk sort filter. Nah, ini ada UPPJJ kategori. Ini juga bisa diterapkan di sini. Nah, UPPJJ dan kategori. Nah, fitur filter terdapat di set ulang atau reset. Nah, jadi ini tadi kan klik ini baru di reset. Seumpama ini ada 3. Ketika saya klik resetnya, berarti nanti kembali dengan sesuai yang semua kategori tampilkan. Itu untuk fitur reset itu ada di sini. Nah, ini reset filter. Jadi ada semacam ini untuk codingannya. Sekarang kita lanjut. Terapkan filter di Vue.js, di mana di semua filter tidak perlu recompute atau kembali, berarti tidak perlu
menginputkan kembali. Ini Vue.js ini juga ada di sini, Vue.js. Nah, ini ada di sini Vue.js. Implementasikan dependent option seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan muncul filter untuk kategori mata kuliah aja. Jadi di sini juga sudah ada. Nah, ini kan tidak bisa dipilih untuk semua kategori karena belum memilih untuk pilih UPBCJ. Nah, seumpama saya pilih Makassar, kategorinya baru bisa dipilih. Kalau ini belum dipilih, ini tidak bisa memilih. Nah, jadi ini sudah sesuai. Menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman, ataupun teks berwarna hijau apabila stok safety stock. Memberikan status menipis. Ini sudah ada juga. Kita lihatkan. Nah, di sini untuk statusnya aman itu hijau, menipis itu kuning, dan kosong itu merah. Seumpama saya isi kosong. Nah, di sini untuk kosong berubah menjadi warna merah. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar formulir kecil. Nah, jadi ini coba kita tambahkan dulu, tambah bahan ajar, kode seumpama KMA 121254 seumpama. Untuk judulnya sistem informasi, pilih kategori mata kuliah wajib Surabaya, lokasi rak ini ada di harga 200.000 coba, jumlah dikasih 10, catatan revisi coba. Di sini sudah ada untuk sistem informasi yang barusan dibuat. Ini untuk nomor 2 yaitu tracking delivery order atau DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1. Tapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Terdapat fitur menambahkan input delivery order yang baru, menampilkan adalah data file yang perlu diisi, nomor DO di mana tergenerate otomatis. Penomorannya terdiri dari DO, tahun berjalan, sama sequence number. Nah, misal ini ada contohnya. Nah, sekarang kita bukakan dulu untuk tracking pengiriman. Untuk ini tracker pengirimannya sudah ada contohnya 1, yaitu nomor DO nya ini, NIM-nya berikut, namanya Rina, ekspedisi JNE. Untuk paketnya yaitu ini, tanggal kirim dan total harga. Nah, di sini seumpama ini kan 1, berarti di sini otomatis sudah menjadi 2. Berikut dengan data berikutnya. Kalau ada data lagi nanti otomatis ini ditambah 1 yaitu 3 dan seterusnya.
Untuk NIM diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual oleh pengguna juga. Ekspedisi JNE atau JNE Express dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada UPPJJ list. Paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan pada paket. Gunakan elemen select untuk menampilkan halaman web informasi, kode paket, dan nama paket. Setelah memilih paket, akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select. Untuk memberikan informasi, tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Total harga diambil dari data pada array of object paket harga. Berikut untuk simulasinya. Seumpama ini saya kasih NIM untuk namanya seumpama Agus, ekspedisinya 1-2 hari. Pilih paket yang ini. Untuk tanggalnya ini bisa ditentukan sendiri, seumpama 26. Untuk detail paketnya yaitu ini, dan total harganya 120, tambahkan ke DO baru. Otomatis atas nama Agus ini sudah nampil. Untuk struktur proyek Vue.js pada tugas praktik ini disarankan adalah sebagai berikut. Tugas 2 Vue LT. Di sini ada index, stock, tracking, CSS, isinya itu CSS, style.js, dan JavaScript-nya isinya yaitu stock app.js dan tracking app.js. Nah, sekarang kita bukakan lebih dahulu apakah sama dengan yang ada di soal. Ini ada index. Nah, di sini saya kasih login HTML. Terus habis login, stock, tracking, CSS, isinya style CSS. Untuk JavaScript-nya isinya berikut. Untuk memudahkan teman-teman mahasiswa dalam mengucapkan tugas praktek 2, lampirkan file dummy data di file data bahan ajar.js. Ini sudah saya masukkan tadi. Yang dilampirkan bersamaan file ini menjadi template atau andalan untuk dapat digunakan masing-masing file stock app.js dan tracking app.js. Di sini mungkin saya kira cukup untuk praktikum kedua saya, tugas 2 dari matkul pemrograman berbasis web. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.